Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Di tengah pandemi ini, jangan sampai kalian keluar rumah. Tetap di rumah dan belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai buku besar yang sudah Ibu tugaskan kemarin kepada kalian mengenai buku besar dari Nanda Laundry. Jadi jurnal umum yang telah kalian buat itu kita pindahkan saldonya ke buku besar. Nah, sebenarnya pengerjaan teman kalian ini sudah cukup baik. Akan tetapi, kalau dalam buku besar itu akunnya itu harus berurutan teman-teman, jadi nanti akan Ibu perbaiki ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu catat dulu ya, kalau dalam akun buku besar itu kita harus mengurutkan sesuai dengan lancar atau tidaknya aktivitas tersebut. Nah, biasanya yang pertama kali itu adalah kas di buku besar. Nah, kas ini biasanya akunnya adalah 111. Nah, kemudian setelah kas itu biasanya ada piutang usaha. Piutang usaha biasanya kita beri nomor 112. Nah, setelah piutang usaha akan ada lagi yang namanya perlengkapan. Kemudian nomor akunnya 113. Terus akan ada lagi yang namanya peralatan. Sewa dibayar di muka. Kalau misalkan memang ada sewa dibayar di muka. Nah, kalau misalkan nggak ada sewa dibayar muka, nggak apa-apa, skip aja. Kemudian ini akunnya adalah 114. Lalu lanjut lagi ada yang namanya peralatan. Itu biasanya kita beri nomor 121. Kenapa? Karena peralatan ini kategorinya adalah aktiva tetap. Selanjutnya akan ada yang namanya mesin cuci ya, kalau di di jurnal umum Nanda Laundry. Nah, ini bisa kita beri nomor 122. Setelah itu akan ada yang namanya utang usaha. Nah, utang usaha ini nomornya kepalanya adalah 2. Jadi 211. Kemudian setelah utang usaha itu ada modal Nanda. Nah, modal Nanda ini akunnya adalah 311. Setelah itu ada yang namanya pendapatan, teman-teman. Pendapatan itu kita beri nomor 411. Nah, setelah pendapatan ada yang namanya beban. Ada beban iklan, kemudian beban itu nomornya 5 ya, depannya 51. Terus ada beban gaji, kita urutin aja jadi 522. Kemudian ada beban sewa 523 sampai seterusnya ke bawah. Semua beban-beban itu kepalanya 5. Nah, ini harus kita tulis secara berurutan. Begitupun juga dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, sebenarnya yang telah dikerjakan sama teman kalian itu sudah betul, tapi alangkah baiknya kalau misalkan berurutan. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat dia agak berantakan ya. Jadi prevonya di mana? Oh ya, Ibu lupa. Jadi biasanya prive itu ada setelah modal Nanda. Prive. Nah, ini akunnya nomornya 312 gitu. Nah, oke, kita lanjut aja lagi ya. Nah, nggak apa-apa, kita bahas yang sudah dibuat sama teman kalian. Oke, kita bahas dari kas. Kas kemarin udah Ibu bahas. Jadi pertama 10 juta di debit, kemudian ada membeli perlengkapan di kredit ya, berkurang di kredit jadi 1 juta, sehingga saldonya 10 juta kurang 1 juta jadi 9 juta. Lalu tanggal 10 ada transaksi kas, yaitu menyelesaikan pekerjaan di debit 300.000, maka saldonya jadi 9.300.000 karena bertambah di debit. Lanjut lagi di tanggal 12 itu membayar beban iklan
itu di debit sebesar 200 di kredit sebesar 200.000, sehingga saldonya yang tadinya 9.300.000 berkurang menjadi 9.100.000. Nah, kemudian di tanggal 15 ada pembayaran prive ya, atau kebutuhan pribadi. Nah, ini kita kurangin aja, 9.100.000 kurangin 100.000, jadi totalnya sekarang menjadi 9 juta. Lalu kemudian di tanggal 20 ada penerimaan jasa mencuci dan piring. Nah, ini bertambah sebesar 500 di debit, maka dari itu saldonya jadi 9.500.000. Nah, kemudian tanggal 25 ada pembayaran beban listrik sebesar 800.000. Berarti kita kurangi nih. Karena di kredit posisinya, maka 9.500.000 kurang 800.000 hasilnya adalah 8.700.000. Oke, lanjut lagi. Tanggal 27 ada pelunasan piutang, maka dari itu kas di debit sebesar 700.000, sehingga 8.700.000 kita tambahkan dengan 700.000 hasilnya adalah 9.400.000. Lalu di tanggal 30 ada pembayaran gaji. Membayar gaji karyawan itu di kredit sebesar 3 juta. 9 juta kita kurangi dengan 3 juta, maka hasilnya adalah 6.400.000. Dan ada angsuran utang. Angsuran utang ini kasnya di kredit sebesar 600.000, makanya 6.400.000 kita kurangin 600.000 jadinya 5.800.000 total akhirnya. Nah, oke, ini betul ya. Nah, lanjut lagi, kalau temanmu ini langsung ke modal. Nah, modal Nanda ini ada setoran pertama kali 30 juta aja di tanggal 1. Oke, benar, di kredit, lalu saldonya di kredit, betul ya. Kemudian peralatan itu ada peralatan hanya ada di tanggal 3 ya. Peralatan itu 5 juta di debit. Oke, di sininya sudah betul 5 juta, tapi saldonya bukan 25 juta, tetap 5 juta. Nah, kemudian ini kita salahin ya, kita kasih tanda merah teman-teman, nggak masalah. Nah, kemudian di perlengkapan ini ada di tanggal 3, dia beli perlengkapan yang nilainya 1 juta. Oke, tanggal 3 aja, betul, tanggal 3 beli perlengkapan, saldonya ada di debit. Ini kita pindahin, kemudian karena dia adalah golongan harta, maka saldonya di debit. Lanjut lagi, utang usaha. Utang usaha ada di mana ya? Kira-kira, oh ini ada di tanggal 3. Tanggal 3 ini timbul utang usaha sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini oke, di kredit, betul. Kemudian saldonya ada di kredit, betul sekali, karena dia tergolong utang. Nah, kemudian ada di tanggal 31, ya benar, mengangsur utang sebesar 600.000. Nah, 600.000 nya ini di debit. Nah, sehingga yang tadinya 5 juta saldonya kita kurangin 600.000 jadi 4.400.000. Wah, teman kamu pintar sekali ya, betul jawabannya. Nah, lanjut lagi di pendapatan. Pendapatan ini ada di tanggal 10, menyelesaikan pendapatan kredit sebesar 300.000. Nah, karena pendapatan saldo normalnya ada di kredit, maka di sini betul ya, di kredit. Terus ada di tanggal 20. Ada tanggal 20 itu ada sebesar pendapatan 2 juta. Nah, ini karena sama-sama di kredit, maka total pendapatannya yang tadinya 300.000 kita tambahkan dengan 2 juta, hasilnya menjadi 2.300.000. Oke, betul. Lanjut lagi, ada beban iklan. Beban iklan di sini 200.000 ya.
dia bayar beban iklan di debit 200.000, kemudian saldonya juga di debit karena ini namanya beban ya. Prive itu di debit sebesar 100.000. Nah, oke, ini sini betul, tapi ini salah ya. Harusnya bukan di kredit, tapi kita pindahkan di debit sebesar 100.000. Nah, harusnya taruh di sini, teman-teman. Kenapa? Karena Prive ini dia termasuk kontra account, yang mana dia ini adalah salah satu akun kelompok modal, tapi dia kontra, jadi berlawanan saldo normalnya. Kenapa? Karena dia mengurangi modal. Jadi Prive saldo normalnya tetap ada di debit. Sekarang kita ke piutang usaha. Piutang usaha itu ada di tanggal 20. Mana ya tanggal 20? Oh, ini dia. Ada piutang usaha sebesar 1.500.000 di debit. Oke, 1.500.000 di debit. Kemudian saldonya di debit. Benar sekali. Kenapa? Karena saldo normal piutang termasuk harta, maka itu dia di debit. Lalu tanggal 27 ada pelunasan piutang sebesar 700.000 di kredit. Nah, oke, betul teman-teman. Pelunasan piutang di kredit sebesar 700.000, sehingga piutangnya yang tadinya 1.500.000 berkurang jadi 700.000. Jadi totalnya adalah 800.000. Nah, kita lanjut lagi ke beban listrik. Beban listrik ini ada di tanggal 25. Nah, ini ada beban sebesar 800.000 di debit. Kemudian saldo normalnya juga sama di debit. Lalu ada beban gaji. Beban gaji juga 3 juta, dia di debit. Oke, di sini kita posting, kita pindahkan saldonya. 3 juta di debit, kemudian saldonya juga 3 juta. Nah, kemudian ada mesin cuci. Mana nih mesin cuci? Oh ya, ini ada mesin cuci di debit sebesar 20 juta. Nah, mesin cuci ini termasuk setoran modal yang mana dia golongannya harta ya, teman-teman. Jadi tetap dia saldo normalnya adalah di debit. Oke, wah bagus sekali pekerjaan teman kalian ini. Hanya salah 2 aja. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan soal lagi. Kalian harus mengerjakan buku besar tapi secara individual ya, tidak secara berkelompok. Nah, bagi kamu-kamu yang gak punya komputer atau yang gak ada laptop atau tidak ada handphone, maksudnya handphonenya itu nggak kompatibel untuk membuka Word, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Nah, kerjakan dengan rapi, jangan lupa digaris. Oke, good luck. Terus kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Maksimal kalian kumpulkan sampai jam 12 siang. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.